Jangan menyerupai perempuan. Rambut harus dicukur. Biksu kali ah. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur cepat. Ya harus kayak ini kau Ronaldo DiCaprio. Ya, cukur, woi, cukur. Selamat malam. Tadi Entok sudah live langsung di akun TikTok ini, tapi kan nggak bisa di save. Kok di Instagram juga udah, tapi sudah di save. Walaupun sudah lelah, tapi karena mengingat anak dan keluarga yang sudah memberikan input, termasuk juga teman-teman influencer yang sudah juga memberikan input gitu. Walaupun semua yang udah kenal Entok pasti tahu Entok ini adalah orang yang tidak akan mungkin menistakan siapapun itu jenisnya, apalagi itu agama tertentu di Indonesia, apalagi sampai kerana Tuhan. Karena Entok pun tidak ada membawa-bawa itu sebenarnya. Walaupun Entok sudah membahas, mengeluarkan isi hati, pikiran, dan tujuan baik di live TikTok ataupun di Instagram, ada yang sampai mengerti, ada juga yang nggak sampai. Memang seperti itulah kita manusia, tidak ada yang sempurna, tempatnya silap dan salah, tempatnya bodoh, hanya Tuhan yang maha pintar dan maha tahu. Nah, tapi tanpa harus membela diri lagi, karena apapun ceritanya, cuma satu aja pesan Ratu Entok untuk seluruh rakyat Indonesia. Entok pastikan dan Entok yakinkan, dan semua melihat Entok dengan hati yang cinta dan kasihan nengok anak Entok gitu ya. Karena aku adalah seorang orang tua buat seorang putri yang masih kecil. Bukan bawa anak, tapi memang ini fakta. Kedua, yang harus digarisbawahi lagi adalah takkan mungkin Entok berniat menista apapun itu. Tapi kalau tersakitin ataupun tidak sesuai semua dengan perbuatan, bicara ataupun tingkah laku kita, itu udah pasti. Namanya kita manusia beraneka ragam cara berpikir, berprinsip, dan mempunyai hati juga berbeda-beda. Tapi Entok memohon kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Kristen, Katolik, Protestan, ataupun disebut dengan Nasrani, mungkin yang mana mungkin Entok salahnya adalah memegang foto tersebut, di mana Entok bukan bagian dari iman tersebut, begitu. Nah, dari hati yang paling dalam, Entok hanya mengucapkan mohon maaf kalau perkataan ataupun perbuatan Entok salah dan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Tapi mohon dengan hati yang paling dalam juga, jernihkan hati dan pikiran kita. Pandang saya dengan kerendahan hati, pandang saya dengan kebersihan hati. Tidak mungkin seorang Ratu Entok punya niat menista. Jangankan untuk menista, niat saja saya tidak mungkin, karena saya adalah orang yang sujud kepada Allah. Itu saja. Kalaupun ada video sebelumnya yang sedikit menentang atau apa gitu, karena memang hati Entok yang Entok keluarkan tidak ada niat untuk unsur menista seperti itu, makanya Entok getol dari awal. Tapi memang darah Batak kadang-kadang harus memang pukulan yang kuat baru bisa mengerti, karena Entok kan Batak. Jadi dari hati yang paling dalam, Entok memohon maaf buat seluruh agama Kristen yang tersinggung. Fotonya itu Entok pegang, dan Entok berlaku tidak baik di foto tersebut. Entok tidak usah membela diri lagi.
Biarlah hati yang damai, pikiran yang jernih melihat Ratu Entok. Dan atas izin Tuhan, atas izin Allah, Entok tidak akan pernah lagi memegang foto tersebut. Hanya itu aja bisa Entok bilang. Kalau air mata dan segala macamnya sudah kalian lihat di live. Jadi Entok tidak bisa berdusta mengarang-arang. Karena di video bagi Entok ngomong sama benda mati, makanya Entok tidak bisa mengeluarkan air mata. Tapi kok di live, karena memang berhadapan sama semua orang yang menengok Entok, hati yang jernih, pikiran jernih sudah Entok tuangkan untuk memohon maaf, karena memang kita sempatnya salah dan dosa. Dan Entok harapkan kalian bisa jernih kembali menengok Entok, menengok konten-konten Entok, karena Entok hanya ingin menyampaikan nilai-nilai yang positif saja tanpa harus ada yang negatifnya. Maka dari sini ke depan Entok tidak akan pernah lagi membawa embel-embel itu ataupun memegang foto itu. Mohon Entok dimaafkan dengan catatan karena sudah menyinggung hati dan perasaan kalian. Tapi kalau untuk menista sama sekali tidak ada. Karena orang yang sholat seperti Entok tidak boleh menista siapa saja. Assalamualaikum buat muslim yang mendengar. Selamat malam buat yang eda-eda, abang-abang, ito-ito, lay-lay seluruhnya. Terima kasih. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian video yang tadi kita tonton, bahwa Ratu Entok menghina gambar Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa, "Weh, kau cukur itu rambut karena kau bukan perempuan." Alasan dia karena dia tidak tahu bahwa gambar itu adalah gambar Tuhan Yesus. Bagi saya, alasan itu hanya mau membenarkan diri. Sekali lagi, alasan dia itu adalah hanya mau membenarkan diri supaya bisa meringankan hukuman buat dia. Padahal jelas-jelas dia menghina Tuhan Yesus atau menghina gambar Tuhan Yesus. Saya tahu persis bahwa dia adalah agama Islam. Dan kalau kita tahu agama Islam yang menghina agama Kristen itu hanya selesai di permintaan maaf. Sedangkan agama Kristen yang menghina agama Islam itu selesainya di penjara. Dan ini terjadi di negeri kita. Terakhir itu Pak Gracia Pelo. Padahal Pak Gracia Pelo memberikan fakta-fakta yang tertulis di dalam Al-Quran. Maka hukuman buat penistaan di agama kita sampai sekarang belum adil. Karena hanya tajam ke minoritas. Pemerintah yang saya hormati, kepolisian yang saya hormati, tangkap Ratu Entok ini dan adili seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang di Indonesia ini, supaya orang-orang mulai takut atau oknum-oknum itu mulai takut, supaya jangan menghina agama-agama lain. Dan ini terjadi berulang-ulang di negeri kita ya. Bukan hanya penistaan agama yang selesai dengan permintaan maaf, tetapi penutupan ibadah, penutupan gereja dan sebagainya. Itu hanya selesai dengan permintaan maaf. Kalau dari oknum Islam yang menghina, yang menutup gereja, yang membubarkan ibadah dan sebagainya. Nah itu terjadi. Oknum ASN kemarin dari Bekasi, itu hanya selesai dengan permintaan maaf. Kali ini saya mau katakan bahwa permintaan maaf bisa diterima, tetapi hukuman harus berjalan. Harus masukkan dia penjara. Hukuman harus adil di negeri kita. Supaya oknum-oknum yang selalu menghina agama-agama lain stop menghina, karena hukuman untuk penistaan agama begitu berat. Karena kalau hukuman hanya tajam ke minoritas, itu akan terjadi berulang-ulang. Dan itu hanya tajam ke minoritas dan minoritas. Sedangkan kalau ke mayoritas, itu selesainya di penjara. Polisi yang saya hormati, kepolisian yang saya hormati, tolong tangkap dia, adili dia sebaik-baiknya.
katakan bahwa permintaan maaf diterima, tetapi hukuman harus berjalan. Supaya negeri kita ini adil. Jangan sampai tidak tangkap dia dan masukkan penjara, dan akan terjadi lagi. Sama seperti yang terjadi di negara kita tentang penutupan ibadah, pembubaran ibadah dan sebagainya. Itu terjadi hanya selesai dengan permintaan maaf, dan jangan heran itu terjadi ulang-ulang. Terakhir kemarin di Bekasi, pelarangan untuk pendirian sekolah Kristen di Parepare karena hanya selesai dengan permintaan maaf. Dan itu yang terjadi. Setelah permintaan maaf selesai, orang akan buat lagi karena bukan dihukum orang oknum-oknum itu. Jadi kalau mau adil lagi dan tidak ada lagi oknum-oknum penghina agama Kristen dan juga penutupan gereja, pembubaran ibadah, harus tangkap mereka dan diadili seadil-adilnya di negeri kita ini, karena negeri kita ini adalah negara hukum. Presiden yang saya hormati, sebelum Bapak Jokowi selesai deh memimpin negeri ini, kurang lebih 16 hari lagi, harus buat peraturan supaya jangan hukum itu jangan hanya tajam ke minoritas, tetapi harus merata. Hukum itu harus adil di negeri kita ini, supaya negeri kita ini betul-betul damai sesama agama. Terjadi yang terakhir pelarangan ibadah, kalau tidak salah pelarangan ibadah buat umat Buddha kalau tidak salah, itu terjadi karena hanya sesuai dengan permintaan maaf. Hukum dia seadil-adilnya supaya jangan terjadi lagi. Sekali lagi, kita sebagai umat manusia harus saling mengasihi. Terkhususnya agama Kristen mengasihi, betul-betul mengasihi Ratu Entok ini, tetapi harus menjalankan hukuman. Walaupun dia sudah minta maaf lewat media, TikTok, YouTube, dan Facebook dan sebagainya, tapi ingat bahwa hukuman harus berjalan buat dia supaya jangan lakukan itu lagi. Salam toleransi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Thank you for the happiest year of my life.